Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Pontang. Semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim. Dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka Aguan yang dianggap hebat, gagah perkasa ini ternyata pengecut. Pengecut. Dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Padahal ketika dia melakukan kezaliman, merampas tanah rakyat, ya, dia berani terang-terangan walaupun menyuruh anak buahnya. Di Sawah Besar sampai suratnya diterima sehingga panggilannya dianggap sah dan patut. Kemudian Airlangga Hartarto diterima sapamnya, tapi juga dianggap sah dan patut. Kemudian untuk Kementerian Keuangan saya juga menyayangkan sebagai institusi negara, institusi pemerintah yang harusnya lebih taat hukum dan jaraknya nggak jauh dari sini, kewenangan pengadilan Jakarta Pusat kok tidak hadir. Padahal dia tidak kami tuntut, tapi untuk menerima duit dari gugatan ini yang nilainya 612 triliun rupiah. Ini gimana Kementerian Keuangan mau dikasih duit kok nggak datang gitu ya? Baik. Dan tadi kami sudah jelaskan juga prinsipal yang hadir adalah Bang Edi Mulyadi, juga dari ada Mama ARM, ada Bu Menu dan yang lainnya, termasuk dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, ada Pak Muhammad Nursam, ada Pak Sahararat dan yang lainnya. Nah nanti Pak Sudarko juga hadir. Masya Allah memberikan dukungan pada kita semua. Selamat siang Jenderal. Ya, dan penundaan tadi ini adalah sidang paling lama penundaannya yang pernah saya alami. Ditunda 1 tahun. Jadi tadi karena majelis hakimnya cutinya dimulai minggu depan, minggu berikutnya masih cuti karena Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga sidang ditunda untuk 3 minggu kembali pada tanggal 6 Januari 2025. Jadi ini kita ditunda 1 tahun. Nah agenda selanjutnya adalah masih pemanggilan pihak-pihak yang tadi sudah dipanggil patut tapi tidak hadir. Oh ya, saya lupa, Joko Widodo. Iya. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Sulu sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngimbul itu pasti nggak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah-mudahan saudara Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk lawyer. Tapi dengan catatan karena dia bukan presiden nggak boleh pakai jaksa agung loh. Jangan pakai jaksa agung. Jangan pakai setnek. Jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi. Jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya kewenangan lagi. Tunjuk saja lawyer. Nah baru kita ingin tahu siapa sih lawyernya Jokowi, gitu loh, ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Pontang. Semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak bisa tenang, ada laut dipagari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dipagari, sampah menumpuk, tambak diurut, sawah tidak bisa ditanami lagi, korban banjir dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang paling penting nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer-lawyer lain juga kepada prinsipal. Saya ingin tegaskan negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini
presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negaranya aguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tergugat jika tidak ditemukan itu bisa dititipkan kelurahan. Nah, kalau kelurahan mustahil nggak kenal saudara aguan. Republik ini siapa yang nggak tahu saudara Sugianto Kusuma alias aguan? Apalagi setelah digugat rakyat, nama aguan itu viral. Jadi pakai P ya, viral di mana-mana. Nama aguan itu. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Nah, tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi, mencari tahu alamatnya. Jadi kepada bapak-bapak, tadi kurangnya cuma nomor, tapi kami akan sounding, bukan hanya nama, alamat kantornya. Kalau perlu kami carikan alamatnya rumahnya sendiri, atau alamat rumahnya di Singapura, kita kasih semua. Ya, biar dia tidak ngumpet lagi, biar dia datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan proyek PIK 2 yang telah menyengsarakan rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya minta dulu Bang Edi dulu deh, selaku perwakilan prinsipal. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin. Seperti kata Bung Ahmad Wasidudin tadi, memang sangat menggelikan, ya. Geli banget gitu loh, geli karena jijik dan geli makan ketawa gitu. Bagaimana mungkin hari gini orang nggak tahu aguan? Alamat dikirim ke kantornya PIK 2 ya? Iya, itu kan kantornya aguan juga itu. Itu kalau kata Mendiang Asmuni satu hal yang mustahil. Mereka nggak tahu itu mustahil, ya. Makanya tadi Bung Ahmad Wasidudin mengatakan jangan-jangan ada operasi sehingga tukang pos pun tak kurir atau apa namanya tidak berhasil menemukan alamat itu. Saya menduga kuat ini ada kesengajaan, ya. Ada kesengajaan supaya dia tadi tidak disentuh-sentuh dalam persidangan kita. Saya nggak tahu mekanismenya dalam berperkara beracara. Kalau sampai tergugat tidak hadir juga karena tidak diketahui alamatnya, apakah masih terus digugat? Saya nggak tahu. Tapi nanti mungkin Bang Juju atau siapa bisa menjelaskan. Tapi itu menunjukkan satu, diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka aguan yang dianggap hebat, gagah perkasa ini ternyata pengecut. Dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Padahal ketika dia melakukan kezaliman, merampas tanah rakyat, ya, dia berani terang-terangan walaupun menyuruh anak buahnya. Kemarin 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Dan kemudian ini hanya tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada apa, sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Yang punya kenalan tukang tanya, Pak, saya mau bangun rumah yang paling sederhana, bisa nggak 300.000 per meter persegi? Itu nggak pernah bisa. Dan itu jahatnya luar biasa, dan itu dibikin tergenang, dibikin banjir. Saya dengan saya duduk masuk ke kamar salah seorang warga yang terusir dari sana, yang dizalimi sana. Tapi yang menarik saudara sekalian, mereka hanya diberi uang ganti rugi, tanahnya tidak dibayar. Saya wawancara, udah di podcast saya muncul, itu tanahnya di sana 1 juta per meter. Tidak dibayar, mereka hanya nanti direlokasi pindah di tempat tanah yang statusnya pinjam. Jadi kapanpun aguan atau pengembang mau memakai tanah itu, mereka harus pergi. Anda bisa bayangkan ketidakpastiannya seperti itu. Nah, jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian, dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan, karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita, betul nggak? Ya kan? Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Tapi kalau dia hadir di persidangan dan nanti sidang bergulir, saya kira teman-teman pengacara kita nih, Bang Juju, Ahmad Wasidudin dan lain-lainnya, Kurnia dan sebagainya akan menguliti. Dan ini menjadi pendidikan politik buat rakyat, khususnya rakyat Banten, edukasi politik. Saya kira itu, dan kita akan tetap mengejar dia supaya kita minta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.